Jadi ada tujuan, ada ya? Tujuan dulu gitu bahwa benar, sebenarnya kalau kita sengaja bersepeda nggak ada tujuan kan kita ngambang tuh kayak layang-layang gitu, ya, kadang-kadang nggak jadi gitu. Jadi saya mengordinir di Dispora Kota Bandung ada komunitas sepeda, jadi namanya Roda. Ya, jadi itu di tengah jalan di Cikampek di begal istilahnya, jadi stop sama ada teman. Harus mengetahui tubuh kita itu seperti apa, kemampuan kita itu sampai di mana. Jadi jangan terlalu kebawa emosi. Oke, balik lagi di Talk Show. Kita kedatangan tamu sepasang suami istri yang sangat romantis, dan hobinya sama gitu, punya hobi bersepeda ya. Bersepeda. Boleh coba diperkenalkan dari bapaknya dulu. Dari bapaknya dulu. Nama saya Heri Supriyatma. Ya, kalau di sepeda Kang Heri kan. Kalau di sepeda komunitas federal Wah Heri. Kalau di sepeda MTB Kang Heri. Ya gitu, lebih sama istilahnya Heri gitu. Boleh Ibu? Kalau saya dipanggil di sepeda semuanya, semua komunitas sepedanya Bunda Ida. Jadi di beberapa komunitas ya taunya Bunda Ida aja. Dan Bunda Ida ini sama Wah Heri ini tuh terkenal banget, hampir di banyak komunitas. Banyak yang tahu gitu. Terus kuesnya juga jauh banget. Karena Wah Heri dan Bunda Ida ini tuh domisilinya di Padalarang gitu. PBB ya? PBB. Tapi sering goes di Bandung kan? Iya, betul. Nah, ngobrol-ngobrol nih, Wah Heri dan Bunda Ida ini tuh bersepeda sudah sejak lama gitu. Kalau boleh tahu, boleh ceritain teman-teman nih. Oh boleh ya. Dari tahun berapa nih? Bersepeda? Kalau saya yang bicara. Saya pertama mulai ya dapat sepeda itu waktu zaman masih ada istilah federal itu. Kita dapat tahun 92 kita mulai secara mandiri sendirian. Kemudian mulai tahun 94 lah 95 sudah mulai ikut ada fun bike-an yang Masih dulu ya. Iya. Ini beliau saya juga senang, dia pakai BMX, saya pakai sepeda. Punya anak saya. Beneran punya anak. Jadi kita punya jadi gini, kalau kita mau ke Bandung nih dari Padalarang misalnya, Bu, kita beli lumpia basah yuk, di mana di Gunung Sate. Dulu ada kuliner. Tukang jajan iya. gitu ya. Jadi judulnya lumpia basah. Padahal banyak di Cimahi juga banyak. Jadi supaya kita bersepeda aja gitu. Iya, benar. Kan dulu belum banyak komunitas gitu. Belum terbentuk lah, hanya baru ada seperti beberapa fun bike yang diselenggarakan oleh radio dulu gitu. Iya. Seperti ABC, sponsornya seperti ABC oleh radio. Maaf itu ya. Bebas kalau di sini bebas. Gitu. Jadi kita ikut. Nah, kalau ke Bandung lagi kita ambil latihan gitu karena dia sepedanya tipe BMX gitu. Saya kecil. Sedangkan saya pakai sepeda besi itu yang federal itu. Dulu kan masih disebutnya MTB sekarang. Iya, benar. Kalau minggu selanjutnya misalnya, Bu, kita ke Cisahem, kita mau jajan colenak murdi. Jadi ada tujuan. Ada tujuan dulu gitu bahwa sebenarnya kalau kita sengaja bersepeda nggak ada tujuan kan kita ngambang kayak layang-layang gitu. Iya, benar. Kadang-kadang nggak jadi gitu. Kalau tujuan kalau belum tercapai itu ya namanya misalnya colenak itu ya kita caranya gimana ya, istirahat dulu segala macam. Masuk ke tahun 2008. Nah, waktu itu kita mulai pindah ke Cimahi karena menjaga orang tua sendirian. Nah, terbentuk ada sebuah komunitas baru namanya
2008, 25 Mei terbentuknya itu. Iya, iya. 25 Mei 2008. Udah lama juga ya. Waktu itu saya ditawari oleh ya langganan bengkel sepeda yang di Cimahi itu. Pak, nanti ini baru terbentuk, katanya ini sepeda komunitas, mau ikutan nggak gitu? Iya. Oh, ada sesi pemotoan waktu saya ingat waktu bulan Juli ya gitu. Oh boleh, gitu. Nah, mulailah jadi anggota pertama. Masya Allah ininya tracknya mainnya gunung, Cikole, Iya. Ciwarugaya kesini, Ciwarugaya, gitu. Palembang. Nah di situ baru mulai mengenal bersepeda, berkomunitas dan trek-treknya bukan jalan-jalan biasa gitu. Yang tadinya tidak tahu jalan-jalan desa ya seperti itu udah masuk komunitas kita tahu. Jadi tahu ya. Jadi yang tidak pernah kita injak, yang tidak pernah lalui itu jalan-jalan desa itu jadi tahu. Aneh kan nama-namanya kalau ke. Iya benar-benar. Ada pasir embe gitu kan, pasir buntu. Itu yang kita yang jarang dilalui waktu pakai kendaraan motor kan jarang kita menemui daerah-daerah situ. Iya. Pasir ipis, pasir angin, tapi namanya pasir. Kalau sekarang nggak tahu kalau kabar pasir Maya. Daerah Lembang atas sana berarti ya. Pasir itu kan bahasa Sunda artinya bukit. Wah, kalau kemana pasir angin? Kalau sekarang nggak tahu pasir alam itu tanjakan gitu. Kadang-kadang kalau ke selatan, jalur selatan ke Ciwidey segala macam. Dulu memang senang saja gitu waktu itu. Kita masih semangat muda sambil tahu lokasi aneh seperti apa Puncak Mulia, tahu Puncak Mulia di Soreang itu ternyata benar-benar tanjakan kantor. Masih belum banyak orang melalui ke sana belum. Jadi kita pas ke sana tuh masih jalanan masih jelek, pokoknya masih belum jarang yang lewat. Nah, ngomong nih, Bunda Ida ini dipercaya oleh Dispora ya Bu ya? Dispora ya Bu ya? Ada ya bukan dipercaya apa ya, itu mungkin dari komunitas juga. Jadi saya mengordinir di Dispora Kota Bandung ada komunitas sepeda. Jadi namanya Roda. Ya. Jadi itu Roda. Jadi bilangnya Roda Dispora Kota Bandung karena memang sudah lama sekali itu ada di Dispora Kota Bandung. Jadi tahun berapa Bu itu? Kalau saya bergabung dari 2012, tapi itu kan dari 2010 katanya sudah ada bergerak, ya, gitu ya? bergerak. Yang Jumat bersepeda itu dari 2010 udah bergerak di Balai Kota. Jadi saya masuk 2012 sampai sekarang tuh pas pemilihan untuk koordinator lah ya di situ nggak. Saya sebenarnya udah mundur ya, nggak mau jadi koordinator gitu. Jadi biarlah saya jadi anggota aja gitu. Tapi ternyata secara pemilihan itu masih terpilih gitu, dan dengan teman saya ada 2 orang sama Teh Airin. Jadi saya bukan koordinator di Roda itu sampai sekarang. Sebetulnya itu komunitas yang menghimpun komunitas yang ada di Bandung. Asalnya awal-awal itu banyak komunitas-komunitas lain ikut gitu ya. Nah udah makin kesini mereka sudah bisa mendirikan komunitas sendiri, sudah bisa bersepeda jauh sendiri. Asalnya tuh dulu walaupun yang mereka ada yang masih dituntun nyebrang aja kita bantu gitu ya. Nah sekarang mereka sudah pandai ya, udah bisa pergi touring, sudah bersepedanya ikut yang downhill kayak begitu, udah banyak lah dulu itu. Akhirnya sekarang udah pintar. Kata anak kan udah lulus gitu ya, udah lulus katanya dari sekolah sepeda. Jadi Chandra di muka. Sekarang sisanya banyak pesepeda-pesepeda itu yang usianya sudah lanjut, udah 60, 70, udah 50 ke atas deh, sampai ada 80 ya, 86 ada. Iya. Nah itu di situ saya khawatir kalau saya itu mundur ya atau enggak saya ditiadakan itu, mereka bilang, Bun, wadah saya di mana kalau Bunda nggak bentuk ini gitu. Jadi karena kalau di tempat lain mungkin kami tidak bisa ikut serta kan mungkin masih muda-muda gitu ya. Jadi saya bersyukur karena masih ada mau yang wadah
orang-orang yang sudah lanjut gitu masih bisa bersepeda. Dan saya juga bangga, mereka masih bisa gitu loh dari rumahnya sampai ke Taman Sari ya. Itu juga udah lumayan. Terus mereka masih bisa gitu. Jadi saya senang mereka. Jadi saya nggak tega mau ninggalin gitu ya. Ya, Udah kayak keluarga mungkin ya. sebetulnya saya udah kayak orang tua sendiri gitu mereka. Iya. Jadi saya mau mundur. Gitu mereka saya komunitas cuma satu yang saya ikutin gitu. Jadi saya nggak ada lagi yang komunitas yang bisa nampung saya gitu. Itu di dalamnya berarti dari pensiunan dari PNS Banyak. Kota Bandung mungkin. Iya betul. Yang ada yang dari TNI. udah ada yang dari TNI, ada yang dari kesehatan ada. Itu yang udah pernah stroke juga udah sembuh. Bersepeda. Iya, masih bersepeda. Masih bersepeda sampai sekarang. Makanya mereka nggak berani kan ikut yang lain. Iya. Makanya jadi saya gimana ya? Ada yang kasihan bilang berapa tahun gitu. karena stroke ikut lagi. Sembuh. Sekarang ikut lagi. Jadi saya gimana ya ini kasihan gitu Kalau kan. dibubar kan juga. Dibubar. Mau saya mundur atau di Atau mundur lah, mundur. Saya mundur gitu ya. Mereka Bun jangan dong Bun gini. Iya. Saya jadi kasihan gitu. Iya, benar, Jadi benar. mereka tuh mungkin merasa ada yang mengakui ya gitu. Iya. Mereka masih ada gitu. Ini saya masih bisa nih bersepeda atau bisa olahraga ya. Walaupun saya sendiri kadang-kadang ya Allah, jauh ya dari Iya, rumah iya. mengejar waktu ke sini. 24 km dari rumah sampai ke Taman Sari. Iya, betul. Terus kalau hari Terus jalannya kan aduhai dari sana. Iya, betul. Tidak ada datarnya. Iya. Kelihatan nanjak tapi nanjak banget Nanjak, gitu. ya. Apalagi Jadi- Cimareme itu. Jadi saya mudah-mudahan anggota Roda Dispora Kota Bandung pada sehat semua. Amin. Di usia mereka yang sudah usia Senior ya. iya mantan ya, Master, udah master. mantan. Master. Para mantan. Jadi saya bilang ini komunitas para mantan ya. Iya. Mantan pegawai gitu. Iya, Saya benar. udah pada pensiun jadi di usianya udah 60 70 gitu saya bersyukur mereka masih sehat gitu. Walaupun udah beberapa yang udah meninggal ya, itu udah ada beberapa orang karena udah waktunya ya, karena mereka udah melewati 70 masih, jadi saya meninggal juga, jadi tidak dalam keadaan sakit parah gitu. Dia Itu emang udah di umur bonus ya mereka. ya, jadi hanya beberapa hari sakit, Ya. udah meninggal, jadi nggak sampai si keluarga mau merawat gitu, nggak ada. Udah beberapa orang ya yang meninggal gitu. Cuman yang ada beberapa orang juga yang udah sekarang udah nggak bisa bersepeda. Karena Ya. udah ini nggak kuat lagi. Karena gitu. memang mungkin dilarang sama dokter untuk berolahraga Ya, berat. berat mungkin gitu. Jadi hanya itu aja mungkin ya, saya hanya berdoa untuk teman-teman semua pada sehat. Amin. Jadi saya alhamdulillah hari ini bisa hadir di podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman di luar Tapi sana. ini orang dari luar juga boleh gabung ke Roda Dispora tuh. Boleh. Boleh. Iya, Cuma boleh. waktunya pendek. Cuman kan Kita waktunya keliling-keliling di kota Bandung saja. kan kita itu kampanye bersepeda awalnya. Jadi dulu tuh berkampanye Jumat bersepeda. Jumat Itu, bersepeda. pionir lah kalau saya lihat pionirnya tuh Roda. Yang, Iya. Jadi boleh mau gabung silahkan. Kalau nanti bisa lah masuk itu nggak ada syarat-syarat kok. Asal rajin datang Itu aja. jam berapa Bu biasa? Dari jam 7 sampai setengah 10 lah paling Jam 7 siang. sampai setengah Jam 10. 7 sampai setengah 10 Di gitu. kantor Dispora. Iya, startnya dari kantor Dispora Kota Bandung, Jalan Taman Sari. Ya, Taman Sari. Finishnya Kadang di mana saja. Kadang di taman. Dari taman ke taman, ada kadang-kadang kita kalau ada yang minta suruh kembali ke Dispora ya kita kembali ke Dispora. Jadi buat ini mah kawan-kawan lot ya. Ada yang Bapak-bapak, ibu-ibu gitu yang sudah tidak kuat bersepeda jauh ya. Iya. Kita bisa tetap olahraga nih. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa tetap berolahraga, bersepeda. Ini mah bareng-bareng sama temen gitu ya. Iya. Jalin silaturahmi Iya. gitu. Buat cari happy kayak gitu. Bisa gabung juga ke Roda ya. Ya, betul. Ke Roda Dispora tinggal datang aja mungkin ya. Kalau Iya, hari betul. Jumat jam 7 di kantor Dispora Taman Sari. Kalian bisa langsung aja ke situ. Nah, kalau misalkan buat yang jaraknya jauh-jauh bisa masuk Triple C mungkin ya. Iya. Triple C. Kalau Triple C itu banyak treknya
Nanjak. Tadi udah apa pasir apa tadi tuh Pak? Ya perpasiran lah ya. Perpasiran, Iya, perpasiran. pasir embe, pasir kuntul. Banyak banget Daerah-daerah yang cuma terus ya. kita nggak tahu namanya jadi tahu. Iya, benar. Nama-nama aneh. Nama-nama aneh Kalau ya. yang tadi yang ke Maroko itu sama komunitas mana Bu? Triple C kita. Sama Triple C. Iya. Event pertama Triple C. Event Iya. pertama Triple C. Startnya Dari balai kota Cimahi apa? Balai Pemkot Cimahi, finishnya waktu pertama di Balai Pare Kota Baru. tapi melintasi Maroko. Nah, melintasi ke sana. Maroko Yang jauh. pernah jajar dulu. Iya. Jajar. Lumayan. Ke Pangauban, ke Cihamplas waktu itu. Ciamplas. Cihamplas terus ke Maroko. Sekarang sih sudah banyak jembatan apung ya. Iya. Nah, jadi jembatan tidak pakai bargas lagi. Dulu kayak Bargas nyebrang. Kemarin yang Audak juga pakai jembatan apung. Jembatan apung. Ya, betul, lewat Cibacang ya. Kita coba itu nyoba. Kalau Audak itu kan sebetulnya berawal dari Prancis tuh. Iya. 200 kilo. 200 kilo. 200 kilo. Pernah Bali juga mengadakan, teman yang Wayan itu teman saya yang di Bali itu mengadakan 200 kilo gitu. Itu kan pulang nyampe Sampai tengah malam. tengah malam itu kadang-kadang. Kasihan panitia ya. Kita nyoba. Kemarin itu kita nyoba. Triple nyoba yang 50. 50 kilo. Panduannya itu. Jadi kalau dulu kan nggak pakai panduannya hanya diceritakan gitu. Kalau ini panduannya ada sebuah Track aplikasi, Tracklian namanya ya. Kita kasih, ikuti saja itu. Sekarang zamannya internetnya Ya, sekarang udah ada. bisa ngikuti itu. Gitu. Kayak maps lah ya. Iya. Kayak GPS mungkin. GPS lah gitu. Di GPS kita kerja kemana-kemana. Ya, track sudah ada. Kita posisi di mana, ikuti saja gitu. Laporan aja kalau jadi karena ada WA sekarang gitu ya. Iya. Jadi begitu pos 1 kreatif foto, Foto. pos 1, pos 2. Jadi anggota itu dikasih WA grup. Anggota. Pesertanya tuh dikasih WA juga. Jadi kita mantau aja di tempat. sambil ngisi absen. Oh, orang ini udah sampai ada. mana, Orang gitu. ini ada. Jadi yang kalau ketinggalan atau apa, jadi kita udah bisa kelihatan. Gitu. Ya cuma kita yang nunggunya. Pakai sepeda apa Pak? Kalau Wah, apa aja sepeda. MTB. Tapi dia MTB. anjurkan MTB. MTB. Mantan baik MTB. karena tracknya itu tidak diam gitu, tidak konvensional. Kadang-kadang masuk nanjak, kadang-kadang turunan. Iya. Kan gitu. Jadi Karena sambil mencari sambil jejak juga. mencari jejak kan, kadang-kadang diusahakan kan jangan ada sepeda-sepeda yang berat. Karena ketika ada yang harus diangkat ya Iya, harus benar. nyampe ke track itu. berarti kalau di Triple C sendiri itu nggak hanya sepeda, banyaknya campuran MTB, berarti ya? MTB. Kebanyakan MTB. MTB. Lebih enak MTB sih karena tracknya Bisa kemana-mana kalau MTB itu kan bisa apa All around, medannya ya. yang medannya yang Iya, seperti apapun bisa bisa aspal, jalannya, bisa bisa gunung gitu ya. gitu. Tapi kalau di trip C enakan hard track ya. Hard track sepedanya bukan full shoes. Kalau Iya, full iya. shoes kelihatannya Ya, benar. melelahkan. Berat, berat capek. ya. Capek. Kalau di tanjakannya Hard yang ininya kalau repot Hard trail, Iya, full shoes hard gitu. trail ya. Hard trail. Nah. Berarti kalau Bapak sama Ibu nggak main sepeda lipat Bu? Main. Oh main juga sepeda lipat. Sepeda lipat juga. Bekasi waktu Kita ke Bekasi waktu pakai sepeda lipat. pakai sepeda lipat. Oh, Jadi di rumah itu ada pasangan. Pasangan. Kalau sepeda ingin sepeda besi yang federal itu ya kita touring misalnya. Ada dua. Sepeda MTB juga Ada dua. Sepeda lipat. Ada dua. Gitu. Ada dua yang Sebenarnya kalau punya sepeda sel itu udah dari 2010 kita saya udah punya. Iya, Cuma saya dulu juga. selalu diketawain. malu dulu tuh. Malu, Kita pakai karena seli yang baik to work tuh yang kuning. kuning. Wah. Sekarang sepeda anak-anak tuh gitu. Kita sampai sekarang udah masuk komunitas balikin. Saya ikut komunitas balikin. Ya yang kuningnya, Yang kuning itu. ya, sepeda lipat kuning. Nah itu sama Kang Yudi. Jadi Kang Yudi ya, pokoknya. cuma kan kebanyakan timur ya. Jadi Iya. saya kalau mau gabung Jepang. Selfie dulu pernah. Iya benar. Sekarang kan lab cepot lipat. Cepot lipat, ya. Ya. Sebenarnya kalau gabung saya karena nggak bisa aktif gitu. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Waktunya Bingung sekarang tinggal di Padalarang. Masuk PGKBB.
sepeda Kabupaten Iya. Barat. Itu kan ada jadwalnya ya, hari Sabtu atau hari Minggu gitu kan. Terus kita juga ada komunitas Triple C setiap hari Minggu. Cimahi. Jadi kalau kadang di federal kan gitu. Pengen aktif tuh jadi aduh ini ngaturnya gimana gitu. Jadi kebetulan kalau yang Triple C itu yang wajibnya itu sebulan 2 kali lah, minggu ke-1 sampai minggu ke-3. Ya teratur walaupun kenyataan tiap minggu ada sih. PGKBB itu akhirnya ngambil di hari-hari biasa. PGKBB tetap aja sama. Selasa, Kamis, sama Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Gitu ya. Tetap Itu jadinya komunitas semua paling padat baru saya. gitu kan. Federal minggu saja nongkrong di situ di Danamon. Federal minggu. Biasanya saya suka minggu kedua biasanya minggu kedua. minggu keempat nongkrong. Karena sekarang banyak jadi bingung juga nih saya. Selasa, Rabu, Sampai- Kamis enggak, Jumat ada, Sabtu, Minggu. Jadi semua hanya Senin sama Kamis yang enggak keisi. Biasanya Selasa juga ini nganter ada Jumat ya Jumat kan Bispora. di roda. Jadi pola. Jadi- Iya, jadi setiap hari ada. Kalau di ini ikuti semua nih tiada kapan hari sama istirahat? sepi tidak. Kalau dulu kan nggak ada masalah ya di usia kita dulu tiap hari Ya. lah saya karena dulu tuh belum banyak yang fun bike ya. Itu panitia tuh sering minta bantuan untuk jual tiket. Ini kan tiket Saya dulu bilangnya Bunda tiket ya. Bunda Karena, tiket. Ratu tiket. Ratu tiket. Ini Ratu Tiket ini raja apa? Nggak ikut. Nggak tahu. Belum ikut tuh. Kalau saya Marsal Kota Bandung dulu. Tiket itu saya sampai ke Cileunyi kemana gitu, tapi seneng aja gitu. Nggak ini. Oh, itu tiket buat funbike. Itu dari bank-bank itu tuh kan ya. Bank ada di Kota Bandung nih. Apa ya BJB, Bank Syariah Bank Mandiri. Mandiri. Itu kan jual tiket itu kalau ada charity itu Telkom. Kalau yang dulu pegang tuh Bun, SMS. ini tiket udah siapin sekian ratus. Jadi dulu tuh udah terkenal Bunda Ratu Tiket. Itu hebat juga ya, dulu belum ada WhatsApp dulu, belum bisa Dulu SMS yang borongannya SMS. bisa jual tiket sampai ke mana-mana gitu. Belum ada media sosial yang kayak sekarang gitu ya, lewat WhatsApp atau apa. Dulu SMS. Jadi kita gimana caranya nih SMS? Kalau dulu kan masih satu-satu kan SMS. Jadi kalau ada hari Sabtu kumpul buru-buru aja di situ, wah berkicau bahwa ini ada fun bike di anu, nih tiketnya. Terakhir itu Gitu. sebelum COVID itu ada di Sesko mau mengadakan Oh, iya. 73 Asalnya. TNI. Put ya, putih. Ya, tadinya mau Akhirnya ngadain. dibatalkan karena Covid. Covid. Nah setelah itu vakum. Nah sekarang sih penyelenggara sudah bisa jual sendiri sekarang. Iya, via online ya sekarang. Sekarang kan udah via online atau kan data-data kita juga. Data kita sudah ada. Udah Kadang-kadang saya masuk. sering suka dihubungi sama orang. Ini kan sekarang tuh daftar ke saya, nih daftar, Bun mana ininya? Ya udah kasih semua gitu kan. Dulu database-nya dulu sama temen-temen, Bun database-nya nggak usah dikasihin gitu kan. Saya bilang ya udah nggak apa-apa. Saya sering Koran-koran dulu itu suka broadcast ya. koran-koran dulu kan gitu, Bun pasti berapa koran di Bandung dulu tuh ya banyak di Gandapura ada waktu dulu di Riau kan radio sampai radio di Jalan Setiabudi Oh iya, Ardan itu. Rase Ardan dulu tuh kita suka bantuin jualin tiket. Jadi mereka mau mengadakan dipanggil dulu. panggil dulu kita kumpul bantuin jualin tiket. Mereka mau begini. Nah gitu akhirnya sanggup tiketnya berapa gitu. Terus kayak diskusi dulu lah. Kalau sekarang banyak yang bantuin jual tiket banyak sekarang. Nah, ibu sama itu kan pegawai ya olahraga nih bugar gini kan apa awet muda nih rahasianya gimana nih? Kita nanti lanjut ya di segmen 2 ya. Oke, tetap Johnny Talk Show. Jajan Custom Division adalah sebuah divisi khusus untuk mengerjakan produk custom di luar produk retail kita. Di sini, Lord memiliki satu jenis bahan fabric, namun dengan 2 tingkatan yang berbeda.
Lord menggunakan kain polyester dry fit motif Brazil premium atau reguler. Saat kawan Lord mulai berkomunikasi dengan custom division, kami akan memberikan price list custom yang kita punya dan sebuah penjelasan produk apa saja yang bisa kita buat. Jika hasil diskusinya menjadi sebuah kesepakatan, kawan Lord akan diarahkan untuk berkomunikasi dengan tim desainer kita. Desain yang sudah fix akan disetting sesuai pola dan size chart yang sudah disepakati. Pada tahapan jahit, teknik jahit kumis menjadi ciri khas kami. Teknik ini hanya bisa dilihat pada produk brand-brand besar. Maka dari itu, kami selalu mementingkan kualitas yang setara dengan brand besar. Oke, itu sedikit banyak yang bisa Lord jelaskan kepada kawan Lord semua perihal Jerjan Custom Order. Oke, balik masih lagi di sama Waheri dan Bu Ida. Nih, kawan-kawan, kita punya sedikit tips ya, biar tetap kelihatan kayak tetap muda nih Waheri sama Bu Ida tuh. Kayak tetap muda, terus semangatnya juga bahkan bisa mengalahkan anak muda ya. Keren banget. Ini ada tips and trick nggak Bu? Triknya apa ya? Intinya kan sebetulnya ada happy aja nih. Ada happy itu kan mempengaruhi, jadi membuat kita tidak terlalu banyak negatif. Karena dengan bersepeda, dengan berolahraga atau workout itu segala stres itu hilang sebetulnya. Cuma kita kan kenapa memilih sepeda? Sepeda itu agak panjang di usia-usia yang sudah mulai uzur. Olahraga yang masih bisa dilaksanakan karena tidak terlalu membebani body. Kita duduk di jog. Terus yang dipergunakan hanya kaki gitu. Jadi beda dengan lari. Lari itu tumpuan badan itu semua di kaki. Di kaki ya. Oh ya, berarti badan nahan kaki nahan badan semua. Keduanya dengan dan renang gitu ya. Renang juga kan badan kita itu mengambang. Yang bergerak hanya tangan dan kaki. Tetapi renang tuh ruang lingkupnya hanya pendek di sekitar situ. Nah, kalau bersepeda kita jauh. Bisa sambil piknik. Kemana-mana bisa gitu segala macam. Benar. Mengunjungi saudara-saudara gitu. Bisa silaturahmi dengan bersepeda. Kita makanya yang tidak pernah kita kunjungi itu bisa dengan biaya bersepeda kita bisa nyampe ke rumah saudara, rumah teman. Gitu. Ini pengalaman pribadi kami nih. Kita waktu itu mengikuti acara dari Bandung ke Bogor. Acara bersepeda dari Bandung ke Bogor. Itu goes dari Bandung. Goes. Luar biasa. Kita waktu itu yang terakhir ini bahasanya Rodi. Jadi acara resminya nggak ikut, tapi abringannya kita ikutin rombongannya kita ikut. rombongannya. Kita ke puncak sama ikut. Nah kemudian sampai menginap di wilayah Bogor, Kabupaten Bogor, Ciawi gitu. Nah besoknya saya mengunjungi pulangnya itu kita mengunjungi muter lewat Sukabumi. Berangkat dari Bandung lewat puncak ke Bogor. Nah besoknya kita pulangnya dari Bogor itu ke Sukabumi jalannya muter gitu. Jadi Jadi bisa tapi sambil mengunjungi saudara. Silaturahmi ya. Mungkin dari situ. Tapi sebetulnya kalau secara usia ya berimbang lah. Usia saya segini dengan perjalanan saya gitu. Tapi kalau masalah awet muda ya itu rahasia Allah ya. Relatif sih. Kalau kita usia berapa? Ya saya tahun ini 62. 62. Bapak? Di bawahnya sedikit. Bapak Saya jalan 60. Bapak 60, jalan 61. Jadi saya lebih 2 tahun melewati. Lebih 1,5 tahun. Jadi saya hanya mengikuti dia aja gitu sekali. Ayo senang jalan pakai sepeda, saya senang. Ya udah kita happy aja Bu ya. Alhamdulillah lah sampai hari ini. Pernah lagi nongkrong begini dia bilang, Pak, katanya Ibu daftar acara di Bekasi, acara 17 Agustusan Bekasi Keren Mas Dengklok. Oh Ibu daftar? Oh ya udah nggak apa-apa. Paket datang, paket baju ya, bukan jersey, kaos t-shirt gitu ya. Oh jadi
acaranya waktu hari Minggu ya, saya kurang apa tanggal lupa lagi, Iya. bulan Agustus waktu itu karena Bulan Agustus. acara 17 Agustusan sebetulnya proklamasi, jadi area-area bersejarah dari Bekasi ke Rengas Dengklok. Oh, perjalanan. Ayo tuh kalau gitu ya udah, karena udah daftar kita berangkat ke Bekasi naik sepeda aja dari rumah. Dari rumah Dari ke rumah, Bekasi naik ya, sepeda. aja. Iya. Kita coba anteng-antengan. Cuma ada satu kesalahan nih saya, kesalahan. Jadi targetnya kan ke Bekasi sudah diperhitungkan paling sore. Sore jam 4. sampai gitu, jam Saya 4 posting memberi kabar saya perjalanan mau ke Bekasi. Di tengah jalan di Cikampek, di begal istilahnya, jadi stop sama ada teman. Wah, mampir dulu. dulu mampir biasa. Banyak yang menyambut ya. Jadi kehilangan waktu 3 jam saya di situ. Jadi Sampai akhirnya- Maghrib. Asar baru start dari Cikampek. Oh, Asar. seharusnya jam 4 sudah di Bekasi, Udah di jadi jam Bekasi. 7. Iya. Keburu hujan, Iya. kepotong hujan lagi. Hujan dikit lah gitu karena waktu musimnya musim panas ya. Iya. Nah itu makanya sekarang aku suka rahasia kalau kita perjalanan jauh pernah posting post. Soalnya kalau kesini kok nggak mampir gitu, Iya. nggak enak juga Iya. sama rekan-rekan sepeda. Bun katanya kemarin ke Bogor kok nggak mampir. Iya, nggak bisa kalau bilang mampir jadi jadwalnya nanti lama gitu. Kalau mau mampir jadi kita harus mengkhususkan Emang acaranya gitu. jam waktunya berapa lama gitu. Kalau ini kan besok Pak Jumat berangkat, acaranya hari Minggu. Hari Minggu berarti kita harus prepare juga karena kita tidak tahu event itu seperti apa perjalanannya gitu kan. Apalagi saya dari Bekasi ke Rengas Dengklok, saya tidak tahu seperti apa perjalanan. Terus udah finish di Rengas Dengklok, kita pulang lewat Kerawang kan. Boys lagi pulang. Boys lagi. Boys. Aduh panasnya, Cuman masya Allah. panas di Kerawang itu saya nggak tahan. Saya kadang-kadang mendingan ditanjakan di Bandung kan, bilang Iya. gitu. Hampir dehidrasi gitu karena memang tidak tahu ya seperti apa. Ternyata panasnya Luar biasa. Luar biasa ya Kerawang tuh. Sampai Orang Bandung, Karawang, waduh. minum tuh udah nggak di udah setiap berhenti nih aduh, udah nggak kuat nih berhenti. Biasanya juga 1 gelas udah selesai. Ini sampai 3 gelas. Air itu rasanya tuh kayak Udah aja apa, kayak lewat seperti aja gitu nggak terasa gitu. Panas memang. Saking panasnya. Tapi alhamdulillah sih besoknya kita karena udah terlalu sore mau nginep lagi di Kerawang. Kita posting Pulang. ya, akhirnya kata ada di Kerawang deh, mampir sini ya, mampir dulu. Iya, silaturahmi akhirnya sama saudara gitu yang tadi nggak pernah kita kunjungi gitu. Iya, Akhirnya iya, ya, benar. alhamdulillah bisa berkunjung. Benar. Sebenarnya bukan sombong ya, Bu ya, lebih nge-manage waktu. Iya. Iya. Selama perjalanan itu Waktu. manage waktunya. Jadi kalau kita sudah apalagi Kalau pulang ada beban, Ya. makanya disuruh nginap juga ya. waktu hari masih kerja Iya. Jumat, Sabtu berangkat, Minggu harus pulang Iya, kan? Karena harus Senin kerja. harus kerja. Iya. Nah, itu kan jadi kita gimana caranya nih supaya waktu itu pas gitu ya. Pas, ya. Berangkat sama pulang tuh kita enak gitu. Enak, gitu ya. Jadi ngejar waktu itu. Kalau sekarang karena udah nggak kerja, jadi kadang-kadang Santai. mampir dulu gitu. Nah, seperti ini pernah mengikuti acara Jambore Federal Di Gunung Bunder, Salam Bogor. Iya, iya. yang mengadakannya Federal Jakarta. Ya, tapi Setarnya dari Monas. Startnya dari Monas judulnya. Nah kita tuh kan berangkat dari Bandung. dari Bandung. Bosnya juga. Kita nyoba ke lewat Jonggol. Kalau secara ini kan Jonggol itu secara peta itu ya lebih dekat. Lebih dekat. Cuma kan Ya, jalannya Jauhnya mereka. tidak sopan jalannya. Ya, itu jelek lagi kan. Jelek. Iya, betul. Cuma kita tuh kadang-kadang together dengan dump truck. Iya benar. benar. Makin sore itu bukannya makin berkurang, tapi makin banyak. Tapi sepedanya kan ada tenda. Kita bawa Oh iya, setelan touring berarti. Setelan touring, ada kompor segala macam kan, bak pakaian. Jadi satu yang mana tanjakannya ampun, sepedanya juga full. Iya, berat ya. Berat, satu sepeda 20 kilo lebih lah, 30 kilo gitu ya. Nah itu sempat juga di Perjalanan terpanjang tuh perasaan itu. Sampai maghrib sempat ada mau itu posting ya, sempat ada yang mau nyetop tapi nggak keburu waktu di Cilengsi itu
pas menemukan jalan kita datar. udah saking udah Kemalaman. apa ya, udah takut kemalaman gitu, jangan terus udah melewati jalan yang sumpek yang udah pokoknya Bikin stres gitu. bikin stres. Melihat jalan bagus, wah udah. Jalan datar katanya nggak kejar ya, padahal kita Terus kata diburu waktu ya. Bun tadi udah kelihatan, cuma aduh Iya. kita ngejar udah nggak kejar, kita juga pengen udah pengen cepet-cepet sampai rumah sih, Iya. udah nggak kuat soalnya kan apa itu besoknya kan harus ke Monas kita, jadi harus start di Monas, jadi dari Bekasi emang kita maksudnya apa ya, nggak ada penginapan, kita hari Jumat udah nginep di rumah kakak gitu, jadi Bekasi, dari Bekasi langsung ke ke Jakarta, jadi kita alhamdulillah dapet penginapan di Wisma Sesko. Di Wisma Sesko. Bun udah karena di sini aja di Wisma Sesko, ya alhamdulillah ya deket ke Monas gitu. Kita di belakang Karena rumah kita sakit positif. di belakang rumah sakit Gatot Subroto kita. Pinggir. Pinggirnya Pinggirnya. waktu itu nginep. Jadi akhirnya kan dekat ke Monas. Jadi alhamdulillah lah dekat gitu. Tapi itu perjalanannya ke Gunung Bunder itu 23 kilo nanjak terus. dari Monas Dari Monas datar ya sampai ke Ciputat gitu Pondok ya. Cabe sih mulai naik. Nah, mulai dari itu Bogornya itu dari dermaga tuh mulai jalan tidak sopan itu. Nah, mungkin itu ini ya yang bikin apa? Makanya di umur segini masih tetap sehat juga. Alhamdulillah. Yang Pertama ternikmati karena sering olahraga Jadi itu mungkin ya. olahraga dan apa kita walaupun ya namanya manusia selalu ada ya kalau susah atau apa ya kita nikmati aja, jalani aja, syukuri apa ada yang ada. Jadi ya udah kita dilewati usia ini ya lewat. Teorinya gini sebetulnya, otot itu kan semakin menua itu sebetulnya makin alot ya. Masih alot tidak rapuh. Cuma tulang yang cuma otot ini harus dilatih supaya lentur. Tetap Kan kebanyakan kalau kita sudah dikatakan sepuh itu artinya istirahat. Langsung kebanyakan orang begitu istirahat. langsung kaku semua. Akhirnya otot pangkal. Kaku. Ya. Refleksnya nggak ada ketika ada jantung, Yeah. nggak ada refleks. Tapi kalau kita otot dilatih terus, lentur, refleksnya masih ada. Kan otot itu fungsinya menjaga tulang. Iya benar. Menjaga tulang. Nah, ketika refleks, walaupun jatuh kita tiba-tiba mengencang. Langsung Iya kan. benar. Jadi tulang Benar, aman. benar, Gitu. benar. Itu intinya. Itu sebut mungkin secara tidak sengaja jadi kencang. Gitu. Tidak sengaja kencang begitu. Ditambah ini ya Wah Heri dan Bu Ida itu aktif dalam komunitas gitu ya. Nah, Di itu komunitas. Jadi banyak saudara, banyak yang menghibur juga ya. Jadi nah itu dari dalam Berbagai macam inner Inner apa beauty ya? ya. karakter orang kita menghadapi Ada enzim Jadi, khusus, enzim yang membuat enzim kegembiraan. Dari metabolisme dalam ya, hati, limpa bekerja dengan baik, sehingga kita ada perasaan rileks. Gitu. Kalau stres itu kan imun turun. Iya benar. Benar. Pikiran terus kan kejam ketika kita berpikir, otot kan mengencang, Ya. aliran darah ataupun enzim terhambat. Terhambat ya. benar. Sehingga produksi seperti untuk kulit, kesegaran badan semua jadi terhambat. Jadi terhambat ya benar. Gitu. Intinya mah harus happy gitu Iya. kan. kalau kata bahasa Sunda mah ulah pundungan. Ulah pundungan. Ulah pundungan. Karena ya menghadapi berbagai karakter orang, kita itu kadang-kadang orang yang bicara tuh seenaknya, kalau apa, tuh kita relax aja. Kalau belum betul-betul menyinggung betul-betul sampai gitu, saya sih biar aja Biarin gitu. aja, Karena di situ oh ini orangnya seperti ini, kita jadi tahu menghadapi harus bagaimana menghadapi mereka. Gitu. Itulah berkomunitas. Jadi dari situlah komunitas jadi kayak ini juga apa energi tambahan buat kita untuk berpikir. Jadi selalu berpikir. Jadi tidak emang harus selalu bekerja ya otak itu. Jadi kita mudah-mudahan jangan sampai pikun ya. Ya, jadi Kita berikhtiar, harus kita berusaha, kan berusaha untuk berusaha. selalu Masalah umur berpikir kan tuh itu bukan urusan Tuhan. ya kita
kita berpikir tidak hanya yang negatif kan, Oke. kita usahakan berpikir yang positif lah gitu. Jadi Intinya kita mempertahankan usia harapan hidup. Ya. Jadi body yang baik, tubuh yang baik, semua berjalan organnya, itu artinya harapan hidupnya bagus. Bagus ya. Oke. Masalah usia umur Kita itu nggak bisa tahu. Ya, kita ada tahu jalan. ya. ada semua. jalannya Nah, juga. karena Ada. saya pengalaman dari paman saya sendiri 15 tahun dalam keadaan stroke. Artinya dia usia harapan hidup tubuhnya tuh sudah pendek, tapi umurnya masih panjang. Panjang, iya. Kan yang sengsara pasangan hidupnya. Iya betul. 15 Yang tahun. merawatnya 15 tahun. 15 tahun dalam jalan susah segala macam gitu. Berarti kalau beda dengan ada orang yang dalam keadaan sehat itu usia harapan hidupnya, tapi tiba-tiba di jalan meninggal. Iya. Itu artinya umurnya sudah sampai situ, Iya. tapi usia harapan hidupnya panjang. Artinya dia Kan berusaha memelihara. begitu. Nah, untuk Bapak dan Ibu ada pesan untuk anak-anak muda atau ibu-ibu yang suka goes, boleh? Ada pesan-pesannya? Iya, kalau untuk anak muda jangan artinya kalau untuk jangan melupakan olahraga. Ya. Olahragalah semampu Anda berolahraga. Ya. Gitu. Jadi ketika usia masih muda, lakukan semampu tubuh itu mengikutinya gitu. Oke. Kalau sudah mulai terasa tidak mampu, cari olahraga yang kira-kira bisa mengimbangi tubuh. Nah, Kalau misalnya udah agak sepuh, cari olahraga. Tapi yang intinya bagaimana caranya otot itu bergerak bergerak terus. Ya. keringat metabolisme bergerak berjalan Ya, terus. ya. Gitu. Karena sehingga kita makanan apa yang kita cerna itu bisa berjalan lah, kita cerna kemudian diproses oleh tubuh, jadi sebagian racunnya dikeluarkan oleh keringat gitu kan, itu baik gitu. Nah, jadi sirkulasinya berjalan, ekosistem berjalan. Untuk Ibu? Kalau saya untuk para ibu-ibu atau teteh-teteh yang suka bersepeda, jangan memaksakan diri. Jadi harus mengetahui tubuh kita itu seperti apa, Iya. kemampuan kita itu sampai di mana. Jadi jangan terlalu kebawa emosi. Kalau melihat orang, wah itu si Anu udah bisa gitu ya, sebagai pemicu, tapi tidak boleh memaksakan diri. Karena kita kadang-kadang orang tidak tahu dengan kondisi dirinya sendiri. Apa dia ada penyakit? Kalau tidak kan kadang-kadang kita tidak tahu, kalau masih bersemangat itu kan tidak sadar kita. Nah, pas udah kena baru bahwa saya punya anu gitu, baru sadar. Jadi tolong disesuaikan dengan kemampuan pribadi, kemampuan diri sendiri, dan kontrol tubuh kita, semampu apa kita, jangan terlalu terbawa emosi dan terbawa pengaruh orang lain. Iya, benar. Jaga kesehatan. Yakin dengan kejadian Dan- teman-teman sepeda dulu yang masih muda sudah mengalami Kecelakaan gitu. di jalan, ada yang kehabisan nafas gitu. Nah itu kan karena Terlalu memaksakan diri. Iya, maksudnya dan tidak menyadari gitu. Dari kemampuannya. Iya. Tidak perlu malu, tidak perlu gengsi. Kalau ditanjakan nggak kuat, dituntun aja. Iya, benar. Artinya bergerak aja. Yang penting Dorong apa? dorong. Tidak diharamkan. Dorong kan nggak apa-apa. Tenang aja. Iya. Hanya itu aja mungkin ya. Selamat berolahraga, selalu jaga kesehatan untuk semua teman-teman. Nah, itu seru juga. Seru banget ya kita ngobrol sama Wah Heri dan Bu Ina tuh banyak ilmunya gitu ya. Oke. Nah, untuk kalian kalau video ini bermanfaat, boleh share dan Jangan lupa juga buat like dan komen ya. komen ya. Sebanyak-banyaknya share. Bila ini ibu ini ada Instagramnya ya? Ada, saya ada. Ada. Heri Dan ada. komunitasnya ada ya? Nama komunitasnya ada Instagramnya? Ada. Ada, nanti ada di deskripsi bila kalian untuk yang mau Triple ikutan C. ya. Ikutan komunitas di triple six ya? Triple C kalau yang Triple C. Cimahi. Cimahi Cycling Community ya. Saya ini
Cycling Community, FBI, 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 Federal Bandung Indonesia. saya tuh PGKBB. PGKBB juga. Oh saya ada PGKBB di Padarang tuh. Iya. Di Bandung dimasukkan kan? Komunitas itu. Oke. Sebut head coach juga dimasukkan. Saya di Bandung pegang roda roda adanya Dispora. di Dispora Kota Bandung biasanya tiap hari Jumat Ya. itu roda Oke. nama roda Dispora Kota Bandung itu tiap hari Jumat saya di situ. Oke. Nah, oke, kawan-kawan lo, kalau misalkan video ini sangat bermanfaat, kalian boleh share ya. Ya. Jadi, share video ini, sebarkan sebanyak-banyaknya. Ya. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel kita. Oke. Jangan lupa juga buat nyalain loncengnya. Oke. Biar kalian nggak ketinggalan update dari channel Dear John ya. Ya, oke. Johnny Talk Show. Johnny Talk Show. Oh, Johnny Talk Show itu bakal memberi informasi dari Bintang tamu. berbagai bintang tamu ya, mulai dari goeser, pelari, pengusaha, banyak lah, ya. banyak banget. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Johnny Talk Show. See you, bye-bye.